pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya lagi dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Amin, saudaraku. Saya berharap program Making Life Better ini akan membuat kehidupan rumah tangga kita lebih baik, kehidupan ekonomi kita lebih baik, kehidupan pelayanan kita lebih baik. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang sudah mengalami keajaiban dan diberkati melalui program ini, kemudian saudara rindu untuk berbagi dengan pendengar kita yang lain, saudara bisa mengirimkan kesaksian dan dialamatkan ke email pauluswiratno@yahoo.com pauluswiratno@yahoo.com. Saudaraku, kesaksian yang bagus akan saya sampaikan, saya baca dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, untuk edisi kali ini, saya ingin saudara belajar tentang kemurahan hati. Kindness. Dalam bahasa terjemahan lama, bahasa Ibraninya adalah chesed. Artinya, extending good deed to others, yaitu memberikan kebaikan kepada orang lain. Siapakah orang lain itu? Orang lain adalah orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ibaratnya seperti apa yang pernah digambarkan oleh Tuhan Yesus, apapun juga yang kau telah lakukan untuk saudaraku yang terkecil ini, engkau melakukannya bagiku. Kemudian ada yang protes, kapan kami melihat guru telanjang atau tidak makan atau berada di dalam penjara? Saudaraku, ternyata the best way to serve God is serving others. Cara terbaik melayani Allah adalah dengan melayani sesama. Amin, saudaraku. Dengan cara kita bermurah hati kepada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka yang sedang membutuhkan keajaiban, mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan, maka kita sebetulnya sedang melakukannya untuk Tuhan. Makanya saya setuju dengan kalimat yang mengatakan berbuat kebaikan untuk mereka yang sedang membutuhkan itu memiutangi Tuhan. Oh, saudaraku, saya baru bertemu dengan seorang sopir taksi yang membuat saya terharu waktu dia bercerita tentang sepak terjangnya dalam hal kebaikan. Pria setengah baya ini seharusnya menjadi biksu atau pendeta karena hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dari tutur kata dan pandangan hidupnya ia menyimpan banyak hikmat dan kebenaran. Nah, sepanjang perjalanan dari Lucky Plaza menuju Pasir Panjang di Singapura ini, ia tidak henti-hentinya menuturkan pandangannya tentang hidup dalam kebaikan dan kemurahan hati. Dialah Bapak George Puah. Ayah dari 3 anak ini sangat mengagungkan kebaikan karena riwayat hidupnya yang memang betul-betul sangat menyentuh hidup saya. Bapak George Puah waktu masih kecil, ia menjadi anak yatim piatu sejak umur 11 tahun. Saudaraku, saudara tahulah namanya nasib anak yatim piatu. Kesulitan demi kesulitan dialaminya. Penderitaan demi penderitaan dialaminya. Dan kesulitan yang menerpa masa kecilnya telah membuatnya dewasa dalam menghadapi segala pancaroba kehidupan. Baginya, penderitaan itu seperti tambang hikmat. Haleluya. Ia tidak takut berhadapan dengan krisis. Ia tidak takut berhadapan dengan konflik. Ia tidak takut menghadapi masalah. Karena ibarat berlian, makin ditekan, makin cemerlang. Semakin banyak gesekan, semakin mahal harganya. Oh, saudaraku, George Puah memang bukan pegawai kantor sosial atau relawan yayasan kemanusiaan. Namun setiap siang, ia membeli nasi bungkus untuk seorang janda yang berumur 83 tahun. Seorang janda yang hidup sendirian, seorang janda yang terlantar di Singapura. Janda inilah yang menerima kebaikan George Puah hari demi hari. Bahkan terkadang dia harus mengantarnya ke rumah sakit. George Puah melakukan itu semuanya
bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan imbalan. Ia melakukannya karena dia tahu kebaikan yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya merupakan sebuah kebaikan yang akan menyertai di dalam kekekalan ketika dia pulang ke rumah Bapa. George Puah bukan orang Kristen, tetapi dia tahu nilai-nilai kebaikan, karena yang namanya kebaikan selalu ada di dalam setiap agama atau ajaran kebaikan. Saudaraku, saya yakin kalau saudara ketemu dengan Pak George Puah, saudara akan diberkati dengan tutur katanya dan wejangannya. Saya diberkati dengan luar biasa. Pria Singapura yang murah senyum ini hanyalah seorang sopir taksi. Namun ia adalah sopir taksi yang sangat istimewa buat saya. Ia tahu bahwa menjadi sopir taksi itu mulia, karena ia tidak hanya mengantar orang menuju hotel atau shopping mall. Ia juga menolong mengambil kesempatan untuk memberikan ceramah atau bahkan pandangan-pandangan hidupnya supaya penumpangnya bisa memiliki hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, di tengah-tengah kesibukannya bekerja mencari nafkah, mengantarkan orang dari satu hotel ke hotel yang lain, dari satu mall ke mall yang lain, dia juga mencoba untuk mengantarkan orang dari kehidupan yang belum ada makna kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan makna. Kepada mereka yang sedang mencari arti kehidupan, George Puah, dia bisa memberikan sebuah ceramah dan memberikan pandangan hidup yang bisa menolong orang menemukan arti kehidupan. Panjang 30 menit, saya sangat diberkati oleh sopir taksi ini. Saudaraku, dia melakukan kebaikan bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk cari nama, bukan juga untuk mencari kekuatan, kekuasaan, atau popularitas. Tapi dia melakukan semuanya itu untuk mencari makna. Karena ia tahu persis bahwa makna hidup tidak ditemukan di dalam harta atau kuasa atau permata. Makna hidup ditemukan dalam karya kebaikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Haleluya. Saudaraku, bicara mengenai George Puah yang membuat atau melakukan kebaikan untuk seorang janda yang terlantar, dan dia melakukannya selama 4 tahun. Setiap hari dia akan memberi makanan kepada nenek ini yang sudah umur 83 tahun. Dia melakukannya karena dia tahu bahwa kebaikan itu suatu saat akan dibalas dengan kebaikan oleh Tuhan yang Maha Baik. Saya jadi teringat ada seorang yang pernah mengucapkan kata-kata bijak yang mengatakan memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Karena untuk menjadi orang baik tidak mesti harus jadi orang penting duluan. Siapa saja bisa menjadi orang baik, termasuk George Puah yang hanyalah seorang sopir taksi. Kebaikannya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudaraku, kasih artinya kindness. Kasih itu murah hati. Orang yang mengasihi, dia tidak akan segan-segan melakukan kebaikan terhadap orang yang dikasihinya. Kalau saudara menyatakan diri, saya mengasihi tetangga saya mengasihi saudara saya, bahkan saya mengasihi musuh saya, konsekuensi logis daripada pernyataan saudara adalah saudara tidak akan pernah menahan kebaikan untuk orang-orang yang saudara kasihi. Haleluya. Begini saudaraku, saya percaya yang namanya kemurahan hati itu adalah sifat ilahi. Bukankah Allah kita adalah Allah yang bermurah hati? Ia tidak menahan kebaikannya. Ia menurunkan hujan untuk orang yang kulitnya hitam atau kulitnya putih. Ia mengizinkan matahari untuk bersinar setiap hari untuk orang yang berdosa maupun orang yang dianggap suci. Saudaraku, Allah dengan kemurahannya dan anugerahnya yang selalu baru setiap hari, siap selalu untuk memberkati kita. Kalau Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah itu selalu menyinarkan dan memberikan kasih-Nya kepada kita, maka kita yang mengaku sebagai ciptaannya, kita yang mengaku sebagai hamba-Nya atau anak-anak-Nya, seharusnya
kita melakukan hal yang sama. Seharusnya apa yang menjadi karakter ilahi juga menjadi karakter kita. Menjadi orang yang bermurah hati. Amin. Saya mau tanya kepada saudara, kapan terakhir kali saudara melakukan kebaikan untuk seseorang yang sebetulnya tidak layak menerima kebaikan saudara? Kapan? Kalau mungkin saudara mengatakan, Pak, mungkin itu 5 tahun yang lalu. Bagaimana saya bisa berbuat baik? Saya ini sedang mengharapkan orang berbuat baik buat saya, Pak. Mana mungkin saya bisa memberi kalau saya lagi kekurangan? Saudaraku, untuk berbuat baik tidak mesti harus menumpuk harta lebih dahulu. Untuk berbuat baik tidak harus kita menerima atau mendapatkan kedudukan atau jabatan. Sekarang juga kita bisa melakukan kebaikan. Tidak mesti harus dalam bentuk uang. Tidak mesti harus dalam bentuk pemberian harta atau kekayaan. Kita bisa berbuat baik dengan cara memberikan kata-kata dorongan, dengan cara memberikan senyum kepada mereka yang sedang lewat. Siapa tahu senyum saudara adalah satu-satunya senyum yang pernah diterima oleh orang itu selama hidupnya. Yang jelas, yang namanya kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin saudara mengatakan, Pak, orang yang menerima kebaikan itu, Pak, kadang-kadang mereka tidak menghargai, malah mereka membalas kebaikan itu dengan kejahatan. Saudaraku, kalau sampai ada orang yang menerima kebaikan kita, kemudian orang itu membalas dengan kejahatan, jangan berhenti berbuat baik. Oleh karena itu, dengarkanlah kata Rasul Paulus. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena nanti pada waktunya Tuhan, nanti Tuhan akan menjadwalkan kebaikannya untuk datang menghampiri kita. Amin. Oleh karena itu, selama kita masih mampu berbuat baik, selama kita masih bisa menebar kemurahan hati, selama kita masih bisa mengekspresikan kasih dalam tindakan, marilah kita melakukannya. Tidak pandang waktu, tidak pandang agama, tidak pandang latar belakang. Mari kita melakukannya kalau kita sanggup melakukannya. Amsal mengatakan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima kebaikan. Haleluya. Saudaraku, saya mau mengajarkan ini kepada saudara-saudara, karena kadang-kadang kita ini yang mengaku menjadi pengikut Kristus, tetapi kita tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, marilah sekarang ini kita mulai mengevaluasi kehidupan kita. Sudahkah kita hidup sebagaimana firman Allah berkata? Sudahkah kita menjalani kehidupan seperti yang sudah digariskan oleh kebenaran firman? Kalau belum, marilah kita mulai menjalankannya. Hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Hanya kebaikan yang akan menemani saudara masuk di dalam kekekalan. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati, dan jangan lupa dengarkanlah program Making Life Better yang berikutnya, masih dalam seri kebaikan dan kasih sayang untuk sesama di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better.